Saya pengen sharing tentang, apa itu standar kemanusiaan inti atau yang biasa dibilang core humanitarian standards. Tapi mungkin fokus saya lebih di tentang pekerja kemanusiaan ya dan relawan. Dan, silakan nanti apabila ada pertanyaan atau, ada, hal-hal yang menarik bisa kita diskusikan. Mungkin sebelumnya, sekedar sekilas dulu mengenai, dari mana lembaga saya, saya mewakili Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atau MPBI. Ini sudah hampir 20 tahun, berdiri. Kami adalah sebuah organisasi nirlaba, di mana, semuanya bisa menjadi anggota MPBI ya gitu, mau itu dari perorangan, praktisi, ilmuwan, atau, dari pemerintah gitu, LSM, UN, lembaga PBB dan seterusnya. Kami adalah anggota dari Humanitarian Country Team di Indonesia, yang biasanya kalau ada kejadian bencana besar, kita, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan, lainnya untuk memastikan bahwa, penanganannya, berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Kami juga anggota dari Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia, dan juga di tingkat, regional atau global, kita juga bagian dari ASEAN Disaster Reduction and Response Network atau ADRRN. Kami biasanya, banyak berkecimpung di kegiatan advokasi, kampanye, misalnya penyusunan kebijakan, peraturan, atau misalnya pembentukan panduan gitu ya, bersama BNPB, Kemensos, Bappenas, Kemendagri, dan juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami melakukan training-training, peningkatan kapasitas, dan juga melakukan kolaborasi bareng, dan juga knowledge management. Dan mungkin salah satu yang sangat relevan di sini adalah kami adalah Sphere Focal Point, yang di mana Sphere adalah yang mengkoordinir standar-standar, dan juga di dalamnya itu adalah mengenai standar kemanusiaan inti. Mungkin sekedar sebagai background aja gitu ya, bahwa ini data dari tahun 2020, 2021, 2022 hingga sekarang, itu menunjukkan bahwa memang Indonesia memiliki tren kejadian bencana yang pertama semakin sering, yang kedua semakin parah, ketiga semakin luas ya wilayahnya, dan yang pasti semakin susah diprediksi gitu. Sehingga penanganannya pun semakin kompleks. Waktu kemarin kita menghadapi pandemi, sekarang kita menghadapi El Nino, yang dimana ada kekeringan, tapi di sisi lain ada juga wilayah-wilayah di Indonesia yang banjir ya gitu, dan tentunya tidak tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi gempa atau tsunami yang mungkin terjadi kapanpun. Nah, selama bencana-bencana yang terjadi, kita juga melihat trennya, walaupun di masa pandemi pun yang di masa lockdown, itu jumlah dari baik itu dari lembaga kemanusiaan ataupun pekerja kemanusiaan dan relawan itu sangat besar, yang dimobilisasi ya gitu. Dan itu trennya semakin meningkat, terutama kalau misalnya bencananya mendapatkan publikasi yang tinggi, baik itu di media nasional atau media internasional, itu bisa melibatkan ratusan atau bahkan ribuan orang masuk ke wilayah terdampak gitu ya. Dan sedangkan kita melihat sendiri bahwa baik itu personil, baik itu pekerja kemanusiaan ataupun relawan, dia harus memiliki keterampilan dan juga pengetahuan. Dia harus tahu siapa aja yang ada di sekitarnya. Dia harus punya sumber daya yang cukup, termasuk dana, perlengkapan, ataupun itu juga dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dan juga waktu ya, gitu sudah. Nah, hal itulah yang kemudian mendorong bahwa menjadi pekerja kemanusiaan dan juga relawan itu tidak 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 mudah ya, dan sering dihadapi medan yang menantang gitu. Pola kerjanya yang waktu yang panjang, situasi penuh tekanan, fasilitas terbatas, mungkin kita nggak ada internet, nggak ada listrik gitu, dan juga resikonya sangat tinggi. Data dari pandemi kita itu mungkin kita ada sekitar 200 ribuan pekerja kemanusiaan dan juga relawan di seluruh Indonesia ya gitu. Nah, dan ini juga berbagai macam profesi dan keahlian ya di masa darurat bencana, nggak hanya distribusi aja, nggak hanya tentang air bersih, nggak hanya tentang
pendidikan gitu ya, tapi setidaknya ada 25 jenis profesi yang bisa muncul gitu atau yang dibutuhkan pada saat masa darurat gitu. Mulai dari kesehatan, mulai dari untuk shelter, untuk air bersih sanitasi, untuk pangan dan seterusnya. Nah, data dari refleksi dari Cianjur sendiri itu kejadiannya di bulan November, dan data sebulan sesudahnya itu lebih dari 600 lembaga dan 7.663 personil. Nah, semakin meningkatnya jumlah bencana, seiring dengan meningkatnya itu, semakin banyak pula organisasi yang bergerak di sektor kemanusiaan. Baik itu yang dia tumbuh by design gitu ya, ada memang kelompok-kelompok yang kemudian berkolaborasi gitu dan kemudian membentuk lembaga baru gitu ya untuk membantu, atau mungkin dia lembaganya desainnya itu bukan tentang awalnya bukan bergerak di bidang kebencanaan, tapi dia by incident gitu atau by accidents ya gitu, jadi mungkin saja mereka berada di lokasi dan kemudian mereka ingin membantu, atau wilayah dampingannya ada di sana gitu. Dan ini juga yang kemudian kita lihat bahwa niat baik saja tidak cukup gitu, perlu ada standar, prinsip dan norma untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan itu bermanfaat untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia, baik itu akibat apapun ya gitu, akibat konflik atau bencana gitu. Nah, disinilah kenapa kita melihat pentingnya standar-standar ini diperkenalkan. Di sini ada sphere yang gambarnya di warna ungu. Buku pegangan sphere ini terdiri dari bab-bab penting yang perlu diketahui oleh seluruh pihak yang berkecimpung di aksi kemanusiaan. Mau itu dia yang ada di lokasi, ataupun mungkin juga dia tidak ada di lokasi gitu ya, dia mendukung secara virtual, baik itu pemerintah ataupun non pemerintah, setidaknya mereka aware ya gitu, mengetahui apa saja sih, apa itu piagam kemanusiaan, apa itu prinsip perlindungan, standar kemanusiaan inti, standar teknis, dan juga kode etik. Buku-buku yang ada di bawahnya itu yang ada di layar Bapak Ibu dan teman-teman, itu juga standar-standar lainnya yang memandu sektor khusus ya gitu. Ada yang membahas mengenai inklusi disabilitas, ada yang membahas mengenai bagaimana sih intervensi pasar, tentang perlindungan anak, ini tentang pendidikan, ini tentang ekonomi, ini tentang ternak gitu, dan ini tentang penyandang disabilitas gitu. Jadi kembali niat baik saja tidak cukup. Kita juga perlu memastikan kita punya kompetensi, kita punya pemahaman yang sesuai untuk di saat kita mau bergerak di aksi kemanusiaan. Nah, ini adalah standar kemanusiaan inti yang terdapat di sphere ya gitu. Jadi ada 9 poin gitu ya, 1, 2, 3 sampai 9. Dan ini semuanya digunakan secara global oleh berbagai lembaga kemanusiaan. Dan ini itu fungsinya adalah bagaimana warga dan komunitas yang terdampak krisis itu mendapatkan bantuan yang sesuai, bantuan yang tepat, dan bantuan yang terkoordinasi gitu ya. Dia ada 9 poin di mana 4 poin yang di lingkaran ini ini adalah prinsip-prinsip kemanusiaan ya gitu. Ada prinsip kemanusiaan, imparsialitas, netralitas, dan independensi. Jadi bahwa semua respons kemanusiaan itu harus tepat, sesuai dengan kebutuhannya, dan relevan ya dengan konteksnya gitu. Jangan sampai di cuaca yang panas tiba-tiba dikasih selimut yang tebal dan akhirnya nggak keguna gitu. Atau sering juga kita melihat masyarakat mendapatkan bantuan baju bekas ya gitu, sehingga di tempat pengungsian itu ada juga yang kayak tumpukan baju bekas yang menggunung gitu. Yang standar kedua itu adalah mengenai respons kemanusiaan itu harus tepat guna dan juga tepat waktu.
Kalau misalnya mau distribusi terpal, mungkin itu paling tepat di awal-awal sekali ya gitu. Mungkin untuk 2 bulan 3 bulan sesudahnya masyarakat udah harus bergerak ke hunian sementara, dan di mana mungkin terpal bukanlah jenis barang yang relevan ya gitu dan sesuai dengan di kalanya ya di waktunya di situ. Lalu respons manusia menguatkan kemampuan lokal dan menghindari akibat buruk. Ini melihat bahwa bagaimana aktor-aktor lokal itu juga harus dilibatkan dan juga memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak menyebabkan dampak buruk ya gitu kepada masyarakatnya. Jangan sampai intervensi yang kita sudah desain dengan baik, dengan hati-hati, tapi malah menjadi memicu konflik dengan warga gitu ya, antar warga atau hal-hal lainnya. Nah, respons standar kemanusiaan yang nomor 4 itu menjelaskan bahwa pentingnya komunikasi, partisipasi, dan juga feedback atau masukan. Dalam artian bahwa kita kan kalau misalnya mau intervensi, kita harus nanya dulu gitu ya, atau konsultasi dulu, kira-kira ini bentuknya tepat atau tidak, sesuai tidak gitu ya. Dan juga ada komponen partisipasinya, masyarakat juga terlibat, dan juga selalu ada kemungkinan sebagus apapun kita desain intervensinya di awal, tapi mungkin di tengah-tengah sudah harus berubah tuh gitu, harus berganti gitu. Mungkin awalnya rencananya mau bikin intervensinya latrin gitu, terus mau bikin WC, tapi kemudian dapat feedback ini kok latrinnya dindingnya pakai terpal ya gitu, sehingga banyak bolong-bolongnya nih gitu, bisa nggak tolong diganti. Nah itu kan harus ada mekanisme masukan ya gitu, umpan balik. Nah itu yang kemudian makanya mekanisme umpan balik itu sangat penting, sehingga untuk memastikan bantuannya itu tetap tepat sasaran gitu. Nomor 5 itu juga sama, bahwa segala umpan balik itu juga disambut dan juga ditangani ya gitu. Dan kemudian langkah-langkah berikutnya mengenai standar kemanusiaan nomor 6 itu bagaimana respons kemanusiaan itu terkoordinir dan juga saling melengkapi. Jadi tidak tumpang tindih, bisa melihat mana yang gaps-nya gitu, mana kesenjangan yang sangat penting gitu. Itu yang kemudian menjadi krusial. Lalu poin 7, 8, dan 9 itu bersifat internal ya gitu, di mana poin 7 itu setiap personil baik itu pekerja kemanusiaan dan juga relawan itu juga dia harus memiliki kompetensi yang memadai gitu ya. Nomor 8 itu adalah bagaimana perhatian kepada pekerja itu juga dilakukan oleh lembaga, jangan sampai si pekerjanya stres, burn out karena jam kerjanya nggak jelas gitu ya, atau sangat lelah, sehingga harus diciptakan lingkungan yang memang kondusif untuk bekerja, walaupun itu di masa darurat gitu. Dan juga diperlukan secara adil dan setara. Dan terakhir, yang poin nomor 9 adalah bagaimana sumber-sumber itu dikelola secara bertanggung jawab sesuai peruntukannya. Jadi segala pendanaan, segala masukan, segala sumber daya yang didapat itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Mungkin ini saya sekilas aja gitu, bahwa standar kompetensi itu juga selain SPHERE juga di ASEAN sedang dikembangkan, namanya ASEN. Ini juga bisa teman-teman bisa menanyakan ke AHA Center gitu ya untuk kalau misalnya informasi lebih lanjut. Namun juga di level nasional juga ada yang namanya SKKNI untuk penanggulangan bencana. Lalu inilah yang kemudian biasanya terjadi dan yang bisa membahayakan adalah di saat masa darurat ya muncul panik, muncul bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, merasa tidak berdaya, tidak tahu harus menghubungi kemana atau siapa, gitu, chaos gitu ya. Dan inilah yang mungkin saya ngelihat benang merahnya antara apa yang terjadi di masa darurat itu terhadap pengaruhnya di mental health ya gitu. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan gitu untuk mengantisipasi poin-poin ini ya, gitu di masa darurat,
sehingga tidak mempengaruhi kesehatan jiwanya gitu, mental health-nya atau psikososialnya. Dan caranya adalah kita melihat apa sih akar permasalahannya, kenapa sih mereka panik dan bingung. Mungkin karena tidak tahu nih gitu, apakah kalau misalnya gempa harus lari atau berlutut berlindung bertahan gitu ya, atau harus harus berlindung di bawah meja ya gitu. Kalau misalnya di pengungsian itu aman nggak ya gitu. Sehingga itulah juga menunjukkan pentingnya akses informasi. Ini sekilas saja mengenai kompetensi dasar. Nanti saya serahkan materinya ke panitia untuk bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Lalu juga di MPBI juga kita sudah beberapa kali bikin panduan relawan. Di sini ada panduan untuk pada saat COVID, di mana dalamnya juga ada penjelasan mengenai apa sih yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah penugasan. Ada aspek psikososialnya, ada kode etiknya, gitu. Dan itu juga bisa di-download di link yang ada di presentasi ini. Dan juga setiap relawan dia perlu punya handbook atau panduan ya gitu untuk mengetahui apa sih peta situasi, kondisi kemanusiaan terkini seperti apa, nomor kontak penting dan seterusnya. Lalu juga ini salah satu contoh yang pernah disusun mengenai untuk Tagana gitu ya dari Kemensos, mengenai apa sih prinsip-prinsipnya gitu untuk relawan, mulai dari kemanusiaan, imparsial hingga sampai komando, aturan, dan korsa. Ini sekelasnya mengenai mekanisme koordinasi. Ini ada link, silahkan kalau saya ingin digunakan untuk menjadi referensi. Dan juga seperti tadi yang disebutkan, MPBI sendiri kita sudah banyak kegiatan kita berhubungan sama peningkatan kapasitas. Salah satunya adalah mengenai kita lakukan webinar. Pada saat Balai Seroja kita bikin pembekalan mulai dari kode etik, logistik, protokol kesehatan, teknisnya sendiri gitu. Ini salah satu contohnya juga untuk dari Cianjur. Kita ada pembahasan mengenai standar kemanusiaan inti, perlindungan kelompok berisiko. Kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut juga bisa teman-teman main ke YouTube-nya MPBI. Biasanya di webinar-webinar ini kita live stream dan kita upload di YouTube, sehingga teman-teman juga bisa mengaksesnya lagi ya gitu. Dan terakhir kita juga melakukan training sphere. Kemarin kita melakukan mungkin di bulan pertamanya di bulan Maret kalau nggak salah ya, atau April, training dasar. Terus kita baru saja menyelesaikan training of trainers untuk sphere di bulan lalu ya, gitu, Juli 2023. Ini juga ada dari mitra-mitra kami, ada Rumah Zakat, ada Save the Children yang juga menyelenggarakan pelatihan sphere, ada Dompet Duafa. Dan memang tugasnya MPBI sendiri adalah untuk mempromosikan bagaimana sphere ini bisa digunakan secara tepat untuk aksi-aksi kemanusiaan di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Mbak Dina.